seperti biasa ya. Saya akan mulai jam berapa sekarang ya? Jam 8.05, 8.10 ya, 5 menit lagi. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Kang. Oke, buat memastikan. Oke, kita sharing-sharing dulu yuk. Pelajaran sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Ada bunyi kelasaknya nggak sih saya? Atau ini? Mas Buni ada? Ada dikit-dikit, tapi enggak. Ada dikit. Ada dikit. Mas Budi nggak? Canggih kali itunya, Mas. Mas Budi handphone-nya. Iya, iya. Mumpung lagi nunggu gitu ya. Saya Iya, mau iya. Silakan. share dikit itu mengenai masalah ego. Ego sebenarnya kan memang nggak masalah ya Kang Dani ya. Kita maksudnya kalau kita marah, kita kesel atau gimana, tetap kita lakukan hal itu. Tapi kita sadar ya Kang Dani ya, sadar Iya. bahwa kita sedang marah. Terus kemarin saya ada satu kasus gitu. Saya kan beli apa namanya itu beras di online gitu ya. Biasanya nggak pernah itu kurir yang bilang pengiriman gagal gitu loh. Biasanya kalau kurir nggak ketemu atau bagaimana pasti nelpon. Ini masa saya udah tunggu lama-lama gitu, terus jawabannya lucu banget gitu loh. Dia bilang, sorry ya pengiriman Anda gagal. Terus saya disuruh ngambil ke tempatnya. Waduh, saya kan jadi kesel. Saya kesel banget waktu itu. Tapi saya sadar sih, ini kenapa saya kesel, saya bilang gitu. Habis jawabannya itu sepertinya enak banget gitu loh. Maksudnya itu nggak bilang masalahnya apa, ngomongnya gagal gitu aja. Terus saya bilang, aduh mana bisa ya kayak begitu, gagalnya itu karena masalah apa, saya bilang gitu. Jadi pokoknya saya komplain deh gitu loh. Maksudnya biar mereka tahu juga gitu loh. Jangan asal mereka jawab gitu aja, kan itu sepertinya sangat mengecewakan gitu ya. Mungkin saya pikir ya nggak apa-apa lah saya begitu marah, mungkin dia bisa berpikir untuk kedepannya biar nggak gitu kali, saya pikir begitu gitu loh Kang Dani. Nggak apa-apa kan ya Kang Dani ya, tapi belakangan saya dapat sih jawaban email yang agak mendingan, tapi yang pertama itu saya agak kesel banget gitu loh. Ya, yang terakhir itu Mbak Diana, jadi ada dua ini ya, dua kilasan lintasan, sorry. Bisa jadi dua lintasan pikiran. Yang satu itu bisa menjadi doa buat kurirnya, ya, bahwa dia akan jadi lebih baik. Yang kedua, atau itu ego kita yang bilang seperti itu, yang berekspektasi gitu. Nah, itu diwaspadai. Nah, yang mana kira-kira? Ya, itu benar-benar mendoakan bahwa dia itu bisa menjadi lebih baik, gitu ya. Ya, jadi kalau berdoa berarti yang berdoa siapa? Ego atau beda suaranya. Nyantol siapa ya? Tapi di sini nggak ada nominnya. Oke. Oh, nggak lihat ternyata. Oke. Jadi gini, nih, kita kadang-kadang nggak kalau berdoa itu menjadi seorang hamba. Hamba itu sebenarnya diri sejati, ya. Hamba itu artinya sudah melepaskan egonya, dominasi egonya, keinginan-keinginannya, ya, tidak berekspektasi akhirnya. Atau yang berdoa itu egonya, ya. Nah, di sini aja Anda perlu belajar ketika
berdoa itu suka nyuruh-nyuruh Tuhan misalnya, atau lebih banyak bersyukurnya misalnya, ya. Lebih banyak memujinya. Ya, ini juga bisa Anda perlu menyadari saya yang berdoa ini sedang jadi siapa. Nah, termasuk tadi Mbak Diana ketika mendoakan si kurir itu egonya atau diri sejatinya. Ya, refleksinya boleh nanti. Ya, kalau masih masih kabur gitu kan. Karena kan kadang-kadang kalau sudah didominasi sama emosi itu nggak clear, nggak objektif. Ya, gitu. Sorry, ini pertama ya, memang pertama mungkin saya ada ekspektasi itu ya, tapi kan nggak lucu kan kalau seandainya maksudnya tuh apakah itu ekspektasi? Jadi kita harus terima apapun yang mereka katakan gitu. Maksudnya ini gimana ya, kalau dibilang nggak ekspektasi, pertama saya memang agak sedikit kecewa gitu loh dengan jawabannya. Tapi setelah itu saya sadar, saya marah, saya kesel karena jawabannya itu gitu. Tetapi setelah itu saya ada kasih mereka inputan dengan harapan kedepannya mereka lebih bagus gitu loh, Kang Dani. Iya, itu dia. Itu harapan, ekspektasi, itu ego, atau kalau diri sejati itu tidak punya harapan, malah ya berdoa aja. Kalau dia itu mau berubah apa tidak, terserah aja. Jadi harapan itu kan tipis dengan mengharuskan, seolah-olah dia harus berubah. Ya. Gimana ya cara ngomong ini ya? Saya mengharapkan dia, bukan saya mengharapkan ya, dengan apa yang saya kasih ke customer service itu, ya itu maksudnya ada feedback gitu loh untuk mereka gitu loh. Ya, it's okay. Feedback itu feedback, komplain. Ya mereka berubah apa enggak itu, tapi setidaknya saya ada pemikiran gimana ya? Ada pemikiran untuk the next-nya itu mereka gitu loh, untuk improve mereka gitu aja sih. Iya. Hanya tidak mengharuskan, maksud saya gitu. Iya dong, jelas. Saya sih tidak berharap nanti suatu saat apakah itu ini enggak, tapi ada harapan saya gitu aja. Apakah mereka mau ambil atau enggak, itu kan terserah mereka. Cuma waktu saya memberikan feedback itu, ada terlintas dalam pikiran saya itu untuk seperti itu gitu loh, Kang Dani. Iya. Itu tetap perlu hati-hati ya, gitu kan. Sama dengan saya juga terus tiap hari hati-hati terus ya. Dengan lintasan-lintasan ego itu. Terus apa lagi ya? Oke, jadi ingat juga bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada sebuah pembelajaran. Jadi ada sesuatu yang mungkin di situ juga ada pancaran-pancaran dari kita yang akhirnya menghadirkan hal-hal itu. Ya, jadi kita perlu belajar apa di situ. Ya, jadi seperti yang pernah saya bilang bahwa ketika saya pun ditabrak dari belakang, padahal saya lagi diam-diam aja, gitu ya, itu saya tidak menyalahkan si penabrak, ya, karena saya memahami bahwa semuanya adalah vibrasi dan pancaran. Jadi saling memberikan andil di sini. Nah, itu yang perlu disadari. Ketika kita sudah menyadari ini, pengalaman saya akhirnya tidak kalau marah pun tidak menjadi sesuatu yang meluap gitu, karena sadar bahwa ini pun ada sesuatu yang hasil dari andil pancaran kita, gitu, Mbak Diana. Jadi terus awasi 5 dimensi doanya. Ya, mungkin pertamanya saya santai aja gitu ya. Saya nggak terlalu berpikir, tapi setelah saya pikir-pikir ini kelamaan, kenapa ya nggak datang-datang gitu. Lucu kan? Pertamanya sih saya enggak gitu loh. Saya pikir memang saya seperti nggak
nggak terlalu nggak datang nggak apa-apa gitu. Tapi kelamaan itu aja yang saya, apakah karena saya punya pemikiran begitu, saya juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak begitu. Biasanya nggak pernah loh, nggak pernah satupun kurir yang mengatakan itu fail gitu loh. Cuma ini aja sih jadi lucu aja. Ya, nah ketika barusan saya itu nggak pernah loh begitu gitu kan. Nah, jangan-jangan lagi diberikan pelajaran bahwa kemungkinan fail itu ada gitu. Oke, saya ngerti. Oke, thank you Kang Ya, Doni. gitu. Jadi ya kayak orang anak-anak kalau dikasih pelajaran mulus-mulus aja dalam kehidupannya, dimanja semuanya diadain gitu kan. Apa yang terjadi? Nggak belajar, ya, nggak belajar dalam kehidupan. Gitu. Jadi semuanya pembelajaran, santai wae, ya. Nyengir aja paling. Oke, kita mulai ya, teman-teman semuanya. Hari ini bagi saya sih cukup spesial. Ya moga-moga teman-teman juga menjadi hari spesial juga ya di konten yang ini gitu ya. Jadi Energinya kuat juga. energinya nggak tahu juga ya. Ini bukan tentang energi sih gitu kan. Alamnya sedang apa saya juga nggak tahu ya gitu ya. Jadi ini aja dari dalam saya aja mau menyampaikan. Jadi nanti kita akan membahas seperti tema tentang ego defense mechanism. Saya akan menjelaskan dan dalam diri mau purnama Kang. Oh iya, Kang tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya? 4. Oh, tanggal 4. Oh, oke. Sekarang tanggal 4, 12 awal. Besok 13. Oke. Sip. Ya, tapi sekali lagi bukan dari keadaan alamnya segala macam, ini dari inner voice-nya yang mudah-mudahan gitu, yang hadir di sini itu benar-benar yang siap ya gitu. Ini jadi sebuah catatan penting bagi teman-teman yang hadir sekarang. Jadi benar-benar siap apanya, siap melepaskan belenggu-belenggu ya, ego dan lain sebagainya. Makanya kita akan bertahap ya. Kemarin kita udah belajar ego dan sekarang juga belajar lagi mengenai ego defense mechanism gitu ya. Dan saya suka lebih membahas kehidupan sehari-hari ya, diengehkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saya share dulu ininya. Oke, seperti yang saya share juga di Instagram, kalau kalau pernah lihat ya, kalau lihat. Oke, teman-teman, jadi ada kita sederhanakan saja, kita bagi dua ya. Kalau kemarin kan ada ego dewasa, ego anak kecil, dan ego orang tua ya. Jadi sebisa mungkin kita ada ego dewasa. Ego yang di tengah ini bisa memadukan, mengelaborasi ego yang anak kecil dan orang tua ya. Tipe anak kecil biasanya lebih banyak menuntut, lebih banyak mengejar kesenangan ya dengan cepat, dengan segera mungkin. Nah, kalau ego orang tua, sekali lagi kalau baru ada yang baru gabung, bukan ego anak kecil umurnya, bukan gitu kan. Ini jenisnya namanya ya, jenisnya. Ada ego orang tua. Ego orang tua itu karakternya kalau kita sedang lebih banyak memerintah ya,
terus mengharuskan sesuatu, menerapkan aturan, itu kita sedang bermain menjadi ego orang tua. Ya. Nah, kalau ego dewasa seperti apa? Ya, seperti namanya, pemikirannya itu dewasa, biasanya lebih bijaksana, gitu. Ya. Nah, seperti yang tadi misalnya Mbak Diana alami misalnya. Teman-teman bisa mengamati nggak ego apa gitu ya yang ada dari Mbak Diana, atau Mbak Diana sendiri deh yang yang merefleksikan, bisa nggak yang ketika sedang apa itu ego apa gitu ya, yang sedang apa itu ego apa, coba bisa nggak? Ego anak-anak. Ego anak-anak artinya di bagian mananya, Mbak Diana? Mungkin pertama kali gitu, waktu itu nggak datang, saya jadi teriak, kesel gitu loh. Jadi kan seperti anak kecil yang misalnya apa namanya tuh apa gitu nggak dikasih atau gimana gitu. Sering. Oke, good. Oke, terus tadi berpindah nggak? Sempat berpindah? Itu saya sadar, terus saya ada kasih feedback dengan harapan kurirnya itu bisa lebih bagus. Itu ego dewasa saya. Oke, itu ego dewasa apa ego orang tua? Ego orang tua, ego orang Ego tua. orang tua, oke. Masih juga nggak tenang kan ya ketika ego orang tua itu? Masih nggak tenang. Setelah itu Ya. belakangan saya baru berasa tenang. Oke, nggak apa-apa lah ya. Setelah feedback berapa, kayaknya besoknya kali ya, baru saya berpikir, oh ya mungkin memang dia kayak begini. Apalagi feedbacknya udah lebih bagus. Saya jadi ya gitu dah, mungkin memang seperti Kang Dani juga bilang bahwa apapun juga kan itu pasti ada feel atau enggaknya, kita bisa terima nggak ada sesuatu, tapi bisa saya akhirnya terima, tapi butuh waktu ya kadang-kadang ya nggak langsung. Oke, ya, oke. Jadi ketika mengelaborasi tadi ya antara keinginan dari ego anak kecil sama ego orang tua itu digabungkan, memang perlu waktu ya. Tapi at least bisa kan ya? Halo Mbak Diana? Ya bisa, tapi Bisa memang kan? butuh waktu, ya. Oke. Berarti oke, teman-teman ini contohnya ya bahwa kita tuh bisa mengamati atau menyadari ya ego yang mana kita sedang bermain gitu ya. Nah, sekarang nanti keterampilannya adalah seberapa cepat ya sadarnya itu, seberapa cepat kita bisa mengelaborasikan gitu. Dan tentunya ini praktek terus setiap hari, mengamati ego kita tiap hari. Siapa yang mengamati ya the hidden observer gitu ya, sang pengamat yang yang nggak tahu gitu ya, kita nggak nampak tapi kan tahu bahwa kita bisa mengamati itu, yaitu adalah ya I am itu ya, who I am itu yang mengamati ya. Nah, atau yang secara agama itu hamba ya, sebut bahwa sebagai hambamu itu adalah yang mengamati. Nah, di sesi-sesi sebelumnya kan kita pernah diajak untuk pada zona mengamati dan merasa ada yang mengamati yang lain gitu ya, mengamati dan diamati di situ. Nah, berarti nanti saya mau ajak ke sana lagi, gitu ya, tapi dengan syarat berserah diri sepenuhnya. Kita bertahap buang dulu beberapa egonya, ya, dominasinya ya. Jadi ego tuh kan ada dominasinya, itu kita lepasin, ya. Oke, salah satu contohnya tadi. Nah, jadi ego lemah itu adalah dalam menghadapi masalah dengan cara menyangkal gitu ya, lebih menyalahkan, menuduh, gitu, dan lebih ke situ, ya teman-teman. Jadi tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Ya, jadi saya buka yang satu lagi dulu. Ya, kalau ego kuat, ya, dia dalam menghadapi masalahnya itu
dengan cara menerima, bertanggung jawab, dan solutif. Nah, kita di posisi yang mana seringnya? Itu aja sih. Ya. Oke, kita balik lagi. Ego lemah itu terbentuk dari mana sih gitu kan. Jadi ini yang perlu dilepasin itu ya. Banyak-banyak yang dilepasin itu ego lemahnya. Pernah nggak teman-teman semuanya bahwa diajarkan bahwa sedih itu nggak boleh, nangis itu nggak boleh, terus berbuat salah itu nggak boleh, ya. Terus nilai jelek itu juga nggak boleh, dan lain sebagainya. Pernah ya? Semua orang kayaknya. Ya. Pernah ya? Oke. Nah, ketika ada orang lain merendahkan kita, atau kita pernah berbuat salah, karena kita memahami bahwa kalau salah itu nggak boleh, atau sesuatu yang bisa jadi aib lah, itu kan bisa menjadi pandangan buruk bagi orang lain, kita ada yang namanya ego defense mechanism. Jadi kita menutupi, tidak mengakui dan menutupi. Gitu, itu salah satunya. Salah satu perilaku yang terjadi ketika egonya lemah adalah berbohong. Kenapa berbohong? Karena tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau disalahkan. Jadi kalau secara pendidikan dulunya itu seperti tidak boleh salah itu sesuatu dosa besar mungkin, atau sesuatu kehilangan martabat, harga diri, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena dia punya belief system seperti itu, dia akhirnya memprotek dirinya untuk tidak disalahkan. Ya, sehingga ketika dia punya kesalahan, dia lebih blaming, ya, bisa menyangkal atau menyalahkan orang lain atau menuduh, gitu ya. Terus kalau kita punya kesalahan tidak mau mengakui juga, dan kalaupun kita punya kejelekan juga tidak mengakui juga, gitu ya. Terus kalau kita ada yang mengkritisi misalnya gitu kan, itu kita langsung seolah-olah itu maknanya adalah sebuah kekurangan atau kelemahan. Kita malah nyerang balik, tidak menerimanya. Ya. Nah, sebaliknya kalau ego kuat itu ketika dikritisi dia langsung menerimanya, biasanya perilakunya langsung punya otomatis pikiran, ya, bilang bahwa mungkin juga, langsung bilang. Ketika ada yang mengkritik diri saya, itu saya sih sering bilang, oke, mungkin juga ya, gitu kan, memang salah gitu ya. Oke, ya, jadi itu memungkinkan untuk akhirnya kita mengevaluasi diri, ya. Terus kalaupun saya pernah bilang bahwa saya juga bisa kemungkinan salah, bisa saya juga bisa bajingan malahan gitu kan, kemungkinan itu ada, dan saya oke, kalaupun saya suatu hari nanti juga di mata teman-teman itu kok Kang Dani gitu misalnya gitu, yes, oke, ya saya hanya manusia biasa, ya, oke, gitu. Jadi sesuatu ada orang yang menilai saya misalnya tanda kutip negatif, oke, memang saya nggak sempurna kok, ya. Tapi kadang-kadang kan kita seolah-olah maunya kita dilihat sempurna, gitu kan. Makanya medsos itu kan dipenuhi oleh narsisme, ya, gitu ya. Termasuk juga ego defense itu yaitu penampilan-penampilan ya, hati-hati dengan pengen terlihat cantik misalnya, ya, terlihat tampan, terlihat gagah, terlihat kaya, terlihat apa ya. Itu hati-hati
di belakangnya, layernya apa yang di belakangnya itu. Jangan sampai ada yang menunjukkan di medsosnya itu misalnya keceriaan, manis, cantik, tapi di dalamnya sedang menutupi sebetulnya ya, menutupi apa ya, ya penderitaannya dia gitu sebetulnya. Jadi bahwa itu ketika berekspresi seperti itu apa boleh? Boleh. Maksud saya tuh lebih ke amati ya, jangan sampai Anda begitu terus, tapi Anda merepress perasaan-perasaan yang sebenarnya. Ya, jadi Anda mengabaikan sesuatu urusan yang belum diselesaikan. Anda mengabaikan itu terus-menerus. Anda menutupi terus-menerus ya dengan berpenampilan yang bagus-bagus misalnya menurut Anda ya, supaya dinilai baik gitu. Itu juga salah satu perilaku ego defense mechanism. Ada juga para bodybuilder itu ototnya gede-gede gitu kan. Itu juga banyak juga bahwa itu sedang menutupi kelemahan. Ya, jadi itu tampak, nggak semuanya, ya nggak semuanya. Cuma sekali lagi saya hanya mengajak jangan-jangan gitu. Ya, jangan-jangan Anda pengen terlihat kuat, ya, terlihat macho, tapi sebenarnya di dalamnya itu sedang lemah gitu ya. Ya, oke, padahal akui aja gitu maksud saya itu ya. Jangan tutup-tutupi, akui aja bahwa saya tuh memang punya unfinished business ya. Selesaikan di situ ya, jangan sampai di repress terus menerus, itu nggak sehat ya. Nah itu perlu dilepaskan ya. Seperti laki-laki nggak boleh nangis gitu, itu kan ketika Anda pada kondisi memang ternyata mau mengeluarkan air mata, itu Anda tahan. Kenapa? Karena takut dibilang cengeng lah, laki-laki nggak gentle dan lain sebagainya. Dan akhirnya Anda menutupi itu gitu kan. Apa yang ditutupi dan apa yang ditekan di situ? Emosi yang mau keluar itu. Ya. Seolah-olah kalau nangis itu sesuatu yang salah, sesuatu yang lemah. Ya. Bagi saya laki-laki yang bisa gentle malah dia mengeluarkan air matanya ketika dia merasakan terharu dan lain sebagainya, itu oke gitu ya. Gitu. Tapi beda sama cengeng. Kalau cengeng itu kesinggungan gitu, apa-apa kesinggungan itu cengeng justru ya. Nah, beda gitu. Nah, itu jenis-jenis ego defense mechanism ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Udah jelas? Jelas ya? Atau terlalu jelas jadi nggak rame, nggak ada pertanyaan. Lagi Lanjutkan tertampar. katanya. Lagi tertampar ya, jangan sampai pingsan. Oke. Ya paling sebenarnya mungkin sesi sekarang bisa jadi sesi yang sebentar gitu ya, karena poin